Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sidki Ahmad Channel. Kali ini saya akan mengawali pembahasan saya tentang kitab Al-Jurumiyah. Akan tetapi sebelum kita masuk pada bab yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan ilmu nahwu. Karena kitab Jurumiyah itu adalah kitab yang mempelajari tentang ilmu nahwu, yaitu nahwu dasar. Langsung saja, mengapa kita harus belajar ilmu nahwu? Pengertiannya dulu, ilmu nahwu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan pada kalimat-kalimat, pada akhir kalimat. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan pada akhir kalimat yang berbahasa Arab. Nah, niku adalah ilmu nahwu. Jadi misalkan contohnya alhamdu itu bisa berharokat du akhirnya, itu kita bisa ketahui dengan ilmu nahwu. Nah, kemudian bisa dibaca alhamda juga. Nah, itu kita bisa ketahui dari ilmu nahwu. Nah, maka itu adalah ilmu nahwu, yaitu mempelajari tentang akhir suatu kalimat, harokat akhir suatu kalimat. Nah, itu. Nah, terus apa gunanya, manfaatnya kita belajar ilmu nahwu? Manfaatnya diantaranya adalah kita akan bisa membaca tulisan-tulisan Arab yang tidak berharokat. Itu manfaat membaca atau belajar ilmu nahwu. Ini contohnya. Nah, ini adalah kitab yang berbahasa Arab dan tidak berharokat. Nah, ini semua bisa dibaca dan diberi harokat kalau kita memahami ilmu nahwu. Maka dari itu, jika kita ingin bisa membaca kitab kuning, kitab-kitab klasik, maka kita harus belajar ilmu nahwu. Itu syaratnya. Dan tidak mungkin orang bisa membaca kitab kuning tanpa belajar ilmu nahwu. Kecuali kitab kuning yang berharokat, ada juga kitab kuning yang berharokat, kitab kuning yang tanpa harokat ada juga. Gitu. Kemudian tingkatan-tingkatan ilmu nahwu, ada yang paling dasar. Kalau di pesantren saya dulu ada nahwul wadih, ada kitab nahwu yang paling dasar, itu nahwu wadih. Nah, nanti atasnya lagi kitab Jurumiyah. Ini di sekolah saya dulu, di pondok saya dulu. Di atasnya lagi ada Imriti, ada di atasnya lagi Alfiyah. Itu adalah tingkatan-tingkatan ilmu nahwu yang saya pernah mempelajarinya di pesantren dulu. Nah, maka dari itu kita kalau ingin bisa membaca kitab kuning, kita harus mempelajari nahwu minimal 1 dari 5 atau 4 ilmu nahwu tadi. Dulu pengalaman saya belajar nahwu itu kitab Jurumiyah sudah cukup, tanpa Imriti, tanpa Alfiyah, tanpa kitab-kitab yang lain. Jadi kitab Jurumiyah itu sebenarnya kalau kita paham isinya mulai bab awal sampai akhir dan mau mempraktekkan membaca kitab secara langsung, insya Allah kita sudah bisa membaca kitab kuning. Jadi tahapannya kalau kita ingin membaca kitab kuning harus belajar ilmu nahwu dulu. Tidak mungkin kita belajar ilmu nahwu kita bisa belajar membaca kitab kuning tanpa ilmu nahwu. Karena kitab kuning itu tulisannya tidak berharokat.
Lalu kita membacanya saja nggak bisa, apalagi memahami. Kita ambil contoh kitab Fathul Qorib. Ya, kita ambil contoh kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu yang kitab kuning itu kebanyakan tidak berharokat. Nah, bagaimana kita bisa membacanya dan memberi harokat? Maka kita harus belajar ilmu nahwu. Ya, itulah pentingnya kita belajar ilmu nahwu. Ya. Sekarang ilmu nahwu banyak dipelajari di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah itu makanya sangat penting karena ilmu-ilmu kitab-kitab yang berbahasa Arab yang lain tanpa ilmu nahwu itu kita tidak bisa memahami dan tidak bisa membaca. Itulah mengapa kita harus belajar ilmu nahwu. Jadi cukup satu kitab Jurumiyah, insya Allah bisa belajar atau bisa membaca kitab kuning walaupun tanpa kitab-kitab yang lain. Akan lebih baik kita mempelajari kitab Jurumiyah, ya Imriti, ya Alfiyah, semuanya kita pelajari agar kita mendapatkan pengalaman yang baik dari kitab-kitab yang kita pelajari semuanya. Jadi tidak hanya Jurumiyah, tidak hanya Imriti, tidak hanya Alfiyah, tapi semuanya kita pelajari mulai dasar sampai akhir. Insya Allah kalau kita mau belajar terus gini, banyak teman-teman saya itu yang hafal Alfiyah, hafal Imriti, hafal Jurumiyah, hafal Wadih, tapi tidak bisa membaca kitab kuning. Padahal dia hafal, nahwunya hafal. Nah, kita harus tahu bahwasanya hafal kitab nahwu belum menjamin kita itu faham dengan kalimat-kalimat yang tidak berharokat, bahasa Arab yang tidak berharokat. Kita belajar nahwu Jurumiyah, kalau kita mau praktek, insya Allah sudah bisa kita membaca kitab kuning, walaupun tidak sesempurna itu, hanya bisa-bisa. Ini tarkibnya apa, itulah mengapa kita harus belajar ilmu nahwu dan manfaatnya apa sudah saya jelaskan. Barangkali ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon bantuan subscribe, like dan komen. Terima kasih. Sidki Ahmad Channel.